Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin, nama aku Minatin Sania dari Prodi MPI 1B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan komputer dengan dosen pengampu Bu Santi Nurul Fianti. Selamat menonton, jangan lupa like and comment ya. Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari 1. Manusianya atau brainware. 2. Perangkat lunak atau software. Yang ketiga, set instruksi atau instruction set. Yang keempat, perangkat keras atau hardware. Komponen dan alur kerja hardware, software, dan brainware. 1. Hardware atau perangkat keras. A. Komponen hardware. Perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat masukan, perangkat pemroses, maupun perangkat keluaran. Processing Device atau CPU. CPU atau Central Processing Unit berperan untuk memproses arahan, melaksanakan pengiraan, dan menguruskan laluan informasi menerusi sistem komputer. CPU memiliki dua bagian utama, yaitu yang pertama ALU, Arithmetic Logic Unit, yang kedua CU, Control Unit. Banyak register dalam CPU, masing-masing sesuai dengan fungsinya, yaitu yang pertama, Instruction Register atau IR, digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Yang kedua, Program Counter atau PC, digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga, General Purpose Register, punya kegunaan umum yang berhubungan dengan data yang sedang diproses. Yang keempat, Memory Data Register atau MDR, digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman. Yang kelima, Memory Address Register, digunakan untuk menampung alamat data atau instruksi pada memori utama yang akan diambil atau yang akan diletakkan. Input dan Output Device. Yang pertama, Input Device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Alat-alatnya adalah yang pertama keyboard, kedua point device meliputi mouse, touchscreen, digitizer, graphics tablet, yang ketiga scanner, yang keempat mikrofon. 2. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas atau soft copy ke monitor ataupun berupa suara. Alatnya antara lain, yang pertama monitor, kedua printer, yang ketiga speaker. Ketiga, storage device terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama internal storage meliputi RAM, ROM, EEPROM, dan EEPROM. Yang kedua, external storage meliputi floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD. B. Alur kerja hardware, yaitu yang pertama input hardware memiliki fungsi untuk memberikan atau mengirimkan perintah ke dalam sistem komputer. Yang kedua, proses hardware berfungsi untuk mengelola data sesuai dengan perintah yang diterima. Yang ketiga, output hardware berfungsi untuk menampilkan atau mencetak hasil dari pengolahan data. Yang kedua, software atau perangkat lunak. A. Alur kerja software dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, application software, yang kedua, sistem software, yang ketiga, sistem operasi, yang keempat, device driver, yang kelima, utility. Yang ketiga, brainware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer.
Karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan, maka tidak akan dapat digunakan. Pengertian dari konsep sistem. Konsep sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah memasukkan atau input, pengolahan atau processing, dan keluaran atau output. Pendekatan prosedur dan pendekatan subsistem. Sistem dalam pendekatan prosedur adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pendekatan subsistem, sistem adalah kumpulan yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karakteristik sistem. Yang pertama, batasan atau boundary. Yang kedua, lingkungan atau environment. Yang ketiga, masukan atau input. Yang keempat, keluaran atau output. Yang kelima, komponen atau komponen. Yang keenam, penghubung atau interface. Yang ketujuh, penyimpangan atau storage. Fungsi-fungsi sistem sebagai berikut. Yang pertama, masukan atau input. Mencakup elemen-elemen yang bertugas dalam pemasukan atau entry ke dalam sistem untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, pemrosesan atau transformasi atau processing, melibatkan proses transformasi yang mengonversi atau mengubah masukan menjadi keluaran di dalam sistem. Ketiga, keluaran atau output, mencakup elemen-elemen hasil transformasi melalui berbagai proses pengolahan. Klasifikasi sistem sebagai berikut. Yang pertama, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Yang kedua, sistem tertutup dan sistem terbuka. Pengklasifikasian sistem juga dapat dibagi berdasarkan yang pertama, sistem konseptual atau abstrak. Yang kedua, sistem fisik. Definisi kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang diisyaratkan atau diinginkan pemakai. Sedangkan analisis kebutuhan merupakan langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika pengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak. Kategori kebutuhan sistem, yaitu yang pertama, kebutuhan fungsional, yang kedua, kebutuhan antarmuka, yang ketiga, kebutuhan untuk kerja. Tahapan kebutuhan sistem dimulai dengan pertama, mempelajari dan memahami masalah. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Ketiga, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Keempat, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. Yang kelima, mengkaji ulang kebutuhan. Konsep dasar sistem informasi. Pengertian dan definisi sistem informasi. Sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Komponen-komponen sistem. Yang pertama, elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem. Yang kedua, elemen-elemen yang lebih besar yang disebut suprasistem, meliputi batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan, keluaran, pengolah sistem, dan yang terakhir, sasaran atau tujuan sistem. Konsep dasar informasi. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan menurut Raymond McLeod, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Informasi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Yang ketiga, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Konsep dasar sistem informasi.
Persyaratan umum sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, harus diketahui penerima sebagai referensi yang tepat. Yang kedua, harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, harus mempunyai nilai surprise. Yang keempat, harus dapat menuntun pemakai untuk membuat keputusan. Komponen sistem informasi, yaitu yang pertama komponen input atau komponen masukan, yang kedua komponen model, yang ketiga komponen output atau komponen keluaran, yang keempat komponen teknologi, yang kelima komponen basis data, yang keenam komponen pengendalian atau komponen kontrol. Sistem informasi dalam tingkat organisasi. Penerapan sistem informasi di dalam suatu organisasi dilakukan melalui sistem informasi manajemen atau yang disebut SIM. Untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen, SIM dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Komponen sistem informasi. Yang pertama, orang. Orang yang dimaksudkan yaitu operator komputer, analisis sistem, programmer, personal data entry, dan manajer sistem informasi atau EDP. Yang kedua, prosedur. Prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini disebabkan karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Yang ketiga, perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer atau pusat pengolah, unit atau masukan, peralatan penyiapan data, dan terminal masukan atau keluaran. Yang keempat, perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama. A. Sistem perangkat lunak umum seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer. B. Aplikasi perangkat lunak umum seperti model analisis dan keputusan. C. Aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Yang kelima, basis data. File yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. Yang keenam, jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Yang ketujuh, komunikasi data. Komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Alur kerja sistem informasi adalah sebuah uraian urutan peristiwa yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah tugas. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, use case diagram. Use case diagram adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Terdapat 3 komponen utama untuk membuat sketsa atau diagram, yaitu yang pertama aktor, kedua sistem, ketiga use case. Terdapat 3 contoh dari relasi yang digunakan untuk membuat diagram ini. Yang pertama, association, kedua, dependency, ketiga, generalization, kedua, context diagram. Context diagram merupakan kejadian tersendiri dari suatu diagram alir data. Konteks diagram merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data
dan hanya memuat satu proses, menunjukkan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, data flow diagram. Terdapat 4 simbol dasar yang digunakan untuk memetakan diagram aliran data. Yang pertama, external entity atau entitas atau terminator. Yang kedua, data flow atau arus data. Yang ketiga, proses. Yang keempat, data store atau penyimpanan data. Tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut. Yang pertama, tepat kepada orangnya atau relevan. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, tepat nilainya atau akurat. Pentingnya sistem informasi. Keberhasilan suatu orang dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada kemampuan orang yang mengelola organisasi tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, para manajer memerlukan informasi. Karena adanya perbedaan tugas, maka informasi yang diperlukan juga akan berbeda. Manfaat sistem informasi adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik keputusan yang rutin maupun keputusan yang strategis. Komponen sistem informasi. A. Komponen input. James menjelaskan bahwa input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat dihasilkan. B. Komponen output. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output tetapi selalu menerima input, dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model yang tertentu. C. Komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. D. Komponen model. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Model pertama yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Model kedua yang digunakan adalah model matematik untuk menghitung unit yang harus dipesan. E. Komponen kontrol. Menurut Michael, menjelaskan bahwa komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Pada dasarnya, pemrosesan data dalam sistem informasi berbasis komputer terdiri dari 1. Hardware, 2. Software, 3. Brainware, 4. Prosedural, 5. Database. Sumber daya sistem informasi antara lain, yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya hardware, yang ketiga sumber daya software, yang keempat sumber daya data, yang kelima sumber daya jaringan. Tipe sistem informasi yaitu pertama Transaction Processing System atau TPS, yang kedua Knowledge Work System atau KWS, yang ketiga Office Automation System atau OAS, keempat Management Information System atau MIS, yang kelima Decision Support System atau DSS, yang kelima
Executive Support System atau ISS. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.